Selamat pagi Bapak Ibu dosen, kakak pembina, serta teman-teman mahasiswa semua. Perkenalkan, nama saya Maksima Regina Mariana Maloring, NPM 21130530022 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Lampung Angkatan tahun 2021. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan beberapa materi melalui video pembelajaran ini. Materi yang akan saya bahas ialah Pramuka Penggalang. Selamat menyaksikan. Yang pertama ialah pengertian Pramuka Penggalang. Nah, apa sih yang dimaksud dengan penggalang itu? Penggalang adalah sebuah tingkatan pramuka setelah siaga. Anggota penggalang biasanya berusia 11 sampai dengan 15 tahun. Yang kedua ialah tingkatan dalam pramuka penggalang. Adakah tingkatan dalam pramuka penggalang? Jawabannya ialah ada. Di antaranya yang pertama ialah penggalang ramu, yang kedua penggalang rakit, yang ketiga penggalang terap, dan yang keempat adalah penggalang garuda. Lalu yang ketiga ialah sistem kelompok pramuka penggalang. Nah, setiap kelompok anggota penggalang itu dikelompokkan dalam satuan kecil yang disebut dengan regu. Setiap regu beranggotakan 8 orang. Pemimpin dalam satu regu disebut dengan pinru, dan pemimpin dari 4 regu disebut dengan pratama. Dalam setiap regu pramuka penggalang putra diberi nama yang diambil dari nama hewan. Sedangkan setiap regu pramuka penggalang putri diberi nama yang diambil dari nama bunga. Yang keempat ialah satuan terpisah dalam pramuka penggalang. Pelaksanaan kegiatan kepramukaan dilaksanakan dengan sistem terpisah untuk satuan pramuka putra dan satuan pramuka putri, yang dimana pramuka penggalang putra dikelompokkan dengan pramuka penggalang putra lainnya dan dipisahkan dari satuan pramuka penggalang putri. Yang kelima ialah kode kehormatan dalam pramuka penggalang. Kode kehormatan dalam pramuka penggalang dibedakan menjadi dua, yaitu Trisatya atau janji pramuka penggalang dan Dasa Dharma atau kode moral dalam pramuka penggalang. Yang keenam ialah kegiatan-kegiatan pramuka penggalang. Di antaranya yang pertama ialah jambore. Jambore adalah kegiatan dalam bentuk perkemahan besar dan biasanya diadakan secara bertingkat. Yang kedua ialah lomba tingkat, artinya pertemuan regu pramuka dalam bentuk lomba kegiatan kepramukaan. Yang ketiga, gladian pemimpin regu, artinya pertemuan antara pemimpin regu utama atau pratama dengan pemimpin regu atau pinru dan wakil pemimpin regu. Yang keempat ialah penjelajahan atau white game dan lain-lain. Yang ketujuh ialah pengertian SKU dan TKU. SKU adalah syarat kecakapan yang wajib dimiliki oleh peserta didik untuk mendapatkan TKU. TKU adalah tanda penghormatan untuk pramuka penggalang yang telah dinyatakan lulus dari SKU. Yang kedelapan ialah tujuan SKU dan TKU.
Tujuan dari SKU dan TKU adalah untuk mendorong dan merangsang anggota pramuka penggalang agar memiliki kecakapan yang berguna bagi kehidupannya dan memenuhi syarat untuk menjadi anggota gerakan pramuka. Yang kesembilan ialah tingkatan SKU pramuka penggalang. Tingkatan SKU pramuka penggalang dibedakan menjadi 3. Ada penggalang ramuk, penggalang rakit, dan juga penggalang serat. Yang ke-10 ialah TKU mempunyai 3 tingkatan. Yang pertama ialah 1 manggar untuk pramuka penggalang yang telah dinyatakan lulus dari SKU. Yang kedua ialah manggar bersusun 2, yaitu yang telah menyelesaikan SKU tingkat rakit. Dan yang ketiga ialah manggar bersusun 3 yang telah menyelesaikan SKU tingkat serat. Yang ke-11 ialah arti kiasan TKU pramuka penggalang. Arti kiasan TKU pramuka penggalang dibedakan menjadi 3. Yang pertama ialah mayang terurai berantai, menggambarkan bunga yang sedang berkembang, mengibaratkan pramuka penggalang yang lincah, riang, dan juga menarik. Nah, yang kedua ialah mayang terurai ke samping, mengibaratkan terbukanya pandangan pramuka penggalang dalam menerima pengaruh yang baik. Yang ketiga ialah warna merah. Warna merah melambangkan kemeriahan hidup sesuatu yang sedang berkembang. Yang ke-12 ialah pengertian syarat kecakapan khusus atau SKK dan tanda kecakapan khusus atau TKK. Syarat kecakapan khusus adalah syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus adalah tanda yang menunjukkan kecakapan, keterampilan, kepandaian, kemampuan, sikap, dan usaha seorang pramuka di bidang tertentu. Selanjutnya yang ke-13 ialah penggolongan SKK dan juga TKK. Penggolongan SKK dan TKK dibedakan menjadi berbagai bidang. Yang pertama ialah bidang agama, moral, spiritual, pembentukan pribadi, dan juga watak. Yang kedua ialah bidang patriot dan seni budaya. Yang ketiga ialah bidang kesehatan dan ketapatan. Yang keempat adalah bidang keterampilan dan teknik pembangunan. Yang kelima ialah sosial, perikemanusiaan, gotong royong, keterlibatan masyarakat, perdamaian dunia, dan juga lingkungan hidup. Yang ke-14 adalah tingkatan TKK. Tingkatan TKK itu terdiri dari purwa, madya, dan juga utama. Yang ke-15 ialah tujuan SKK dan TKK. Tujuan SKK dan TKK adalah untuk mendorong dan merangsang para pramuka agar berusaha memperoleh sejumlah kecakapan sehingga diharapkan dapat mengatasi kesulitan dan mampu untuk membaktikan dirinya kepada masyarakat. Yang ke-16 adalah upacara pembukaan dalam pramuka penggalang. Yang pertama ialah regu dipersiapkan, lalu pemimpin regu dan pratama baris di tempat yang telah disediakan. Yang kedua ialah pembina upacara menempati tempat yang telah disediakan. Yang ketiga ialah pembantu pembina berdiri di belakang pembina. Yang keempat adalah memberikan penghormatan kepada pembina upacara yang dipimpin oleh pratama, dilanjutkan dengan laporan. Yang kelima ialah petugas pengibar bendera mengibarkan bendera merah putih, dan pada saat pengibaran bendera merah putih memberikan penghormatan yang dipimpin oleh pembina upacara. Yang keenam ialah pembina membacakan teks Pancasila. Yang ketujuh ialah peserta membacakan teks Desa Dharma. Yang kedelapan ialah pembina upacara memimpin doa.
dan dilanjutkan dengan kata pengantar. Yang kesembilan ialah Pratama melaporkan kepada pembina bahwa upacara telah selesai. Yang kesepuluh ialah pembantu dan pembina meninggalkan tempat upacara. Dan yang kesebelas ialah upacara pembukaan latihan dibubarkan oleh Pratama. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun perbuatan dan sikap pada saat melakukan video pembelajaran. Sekian dan terima kasih.